Kalau bentuknya sudah hampir bagus kayak manusia, itu berarti dia udah dikasih makan, maksudnya punya kekuatan seperti itu. Nah, yang kedua ini agak berbeda, dia seperti ed, seperti kurus ed gitu. Nah, itu bukan juga dari sini, karena di sini nggak ada kayak gitu. Dia patroli, dia celingak-celinguk sampai ke tempat itu. Nah, kan saya tuh taruh di depan tempat saya itu kan ada kepala harimau. Itu sebenarnya simbolik dari Fahung Mahung. Jadi langsung dikejar. Akhirnya dieksekusi oleh ular besar itu juga, karena di sini kan wilayahnya ular besar. Jadi saya tuh suka sekali bekerja sama dengan alam gitu, keseimbangan alam. Jadi pohon, tanaman, binatang, goib, semua tuh saya saling ini. Makanya saya suka sekali tinggal di sini karena saya tuh bisa berhubungan dengan mereka dengan tenang, saling jaga, saling bekerja sama dengan baik. Ed yang kayak alien itu. Ada makhluk goib, Iya. dia kurus ceking gitu, tangannya jatuh itu dia putih-putih kayak putih tepung gitu, nah dia jalan. Terus diapain itu? Terus nasibnya kayak apa? Kalau kemarin dia lari itu, dikejar dia, karena kan dunia goib itu tuh ketat seperti dunia manusia dia. Kalau ada yang masuk sebentar itu kekuatannya kan ngadu nanti mereka. Tapi kalau untuk penguasa wilayah turun, ya penguasa wilayah lebih kuat, karena kelasnya levelnya naga Jawa itu levelnya tinggi, naga Jawa. Jadi bukan kayak Gundurwo biasa, bukan itu, enggak, aja lebih tinggi kalau naga Jawa karena dia udah penguasa wilayah seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan. Gambaran naga raksasa yang menjaga istana itu seperti apa kira-kira? Mungkin kalau bisa narasikan sama Kanjeng Budi itu. Kalau naga raksasa yang ada di Keraton Kidul tuh banyak sekali bentuknya. Ada naga Jawa, ada naga bentuknya seperti naga yang muncul di Cina. Itu banyak sekali bentuknya. Jadi kalau yang naga yang jaga keraton, yang jaga pintu terakhir atau keputaran belakang atau tempat harta, itu naganya memang hampir mirip dengan naga antara naga Jawa sama naga yang Cina punya. Jadi dia berwarna emas gitu. Tapi wujud aslinya itu kan dia perempuan gitu. Nah, itu berputar-putar itu jarang sekali keluar dia. Jadi beda ya dengan naga emas yang sering keluar. Kalau dia nggak keluar itu, dia hanya sebatas lingkungan Keraton Kidul, karena dia tidak bisa ninggalin tempat itu, karena harta itu kan harta titipan, ada perintah dari Gusti, dia udah disuruh daun jaga situ, dia nggak jauh dari situ. Ya kalau dia keluar kan itu berbahaya soalnya nanti. Berarti khusus untuk ring satu ya, iya, penjagaan yang terakhir iya. itu ya. Karena dalam dunia goib ini Pak, ada juga perampoknya soalnya. Oh gitu? Iya, dunia goib itu nggak main-main. Ada juga orang-orang sakti yang suka ngerampok harta-harta seperti itu. Dia bisa nembus sampai kemana, mereka punya kemampuan memang hebat. Tapi ya kebanyakan sih nggak berhasil gitu, karena penjagaan kan biasa berlapis dan kemampuan mereka mungkin terbatas. Jadi ya ada mungkin dia bisa ngerampok di tempat lain gitu. Karena kan harta-harta terpendam itu sebenarnya banyak, seperti harta-harta terpendam yang sisa dari zaman-zaman dahulu, harta-harta yang kerajaan-kerajaan itu kan banyakan. Kalau goibnya kalah, mereka bisa ngambil, tapi tetap nanti yang saya belum tahu cara mereka mewujudkan itu, saya nggak pernah lihat soalnya. Bagaimana caranya? Ada banyak beredar, ada yang cerita ini harta di sepanjang pantai selatan bisa diwujudin keluar. Tapi dari pertama saya belajar spiritual sampai sekarang saya belum pernah lihat harta itu keluar. Saya juga bingung. Orangnya itu tetap ya gitu aja, gitu. Jadi ya saya jadi hanya saya pikir mungkin cerita aja gitu, karena saya belum pernah lihat seperti itu. Oke. Seperti cerita Ibu Ratu datang ke tempat makam raja atau makam keramat. Kalau menurut keterangan Kanjeng Budi kan Ibu Ratu kan tidak pernah meninggalkan keratonnya. Jadi kira-kira cerita yang Ibu Ratu datang ke makam itu benar apa enggak? Nggak bisa. Kalau di Jawa tuh ada adat istiadat, tata cara, aturan keraton. Seorang raja atau istilahnya tidak bisa rawuh ke makam, ke kuburan. Dia hanya boleh batas pendopo. Nah, Kanjeng Ibu juga yang nggak datang kayak gitu, karena peraturan yang di dunia ini sama persis mirip dengan di sana. Jadi ibu yang nggak datang ke makam, tapi utusan bisa. Seperti itu. Adakah tembang pemujaan, mantra
yang khusus untuk menghadirkan apa ya, ingin bertemu dengan Ibu Ratu? Oh ada, tapi itu biasanya beberapa orang yang penganut kepercayaan maupun kejawen mereka ada itu. Tapi saya tidak menguasai jalan itu karena itu kan harus masuk dari awal. Di ajaran itu baru dapat tembang itu. Makanya kalau saya menggunakannya, kalau setelah ini tembang roh yang saya gunakan. Karena tembang roh lebih umum, lebih gampang digunakan. Ini sama aja berarti itu ya? Sama, cuma beda penyampaian. Kalau ini pakai bahasa Jawa halus, ada yang memakai bahasa Indonesia, kalau saya menggunakan tembang roh. Tapi inti pengkerucutannya sama, hanya untuk berkomunikasi, istilahnya menyalin hubungan kepada ibu, supaya ibu bisa ada merasakan ada reaksi itu, baru rawu endaknya tuh tergantung dari Keraton Kidul. Mungkin Kanjeng Budi bisa mengulangi lagi secara detail ketika pengalamannya Kanjeng Budi secara spiritual ini masuk ke istana beliau, luasnya kayak apa gitu, mungkin ada pagarnya atau gimana gitu, mungkin bisa diceritakan. Jadi saya menceritakan secara netral ya, tidak dilatar belakangi oleh pengetahuan agama atau pengetahuan kebudayaan. Jadi saya netral aja dengan posisi netral saya, penglihatan netral saya. Jadi kalau untuk masuk ke dalam Keraton Kidul, saya harus menggunakan Rogo Sukmo, mengeluarkan sukma saya masuk ke dalam Keraton Kidul. Nah, posisi duduk saya bebas, mau di rumah atau dimanapun. Tapi karena adanya aturan ketat kepada abdi dalam, kami harus ke pantai selatannya untuk lakukan itu. Jadi untuk sopan santun dalam ikatan peraturan. Jadi kami ke pantai selatan, saya lingkari pasirnya, karena pasir Parangkusumo bukan pasir Segoro Kidul. Jadi saya harus bukakan pintu dimensinya supaya pasir Parangkusumo tadi menjadi pasir Segoro Kidul. Jadi orang sedikit aja berdoa itu langsung masuk bergema di dalam. Itu kalau untuk cara posisi masuk. Nanti dihambat di pintu gerbang, nanti disuruh tunjukkan tanda pengenal. Karena itu gerbangnya seperti kerajaan, itu ada tembok besar menahan, ada pintunya. Nah, kalau versi yang orang-orang kepercayaan, dia akan lihat pintu banyak. Nah, kalau pintu banyak yang muncul, ada peraturan yang kita nggak boleh masuk. Kalau ada simbol yang disilang atau simbol patung anjing, itu nggak masuk dari sana. Jadi tapi kalau saya netral, itu pintu gerbangnya hanya membentuk satu besar. Itu dijaga, nanti masuk ke dalam. Nah, setelah masuk pintu gerbang itu, masih alun-alun. Seperti alun-alun Keraton, cuma kan Jogja kan besar di selatan sama di utara. Kalau ini nggak, alun-alunnya kiri dan kanan besar sekali. Nah, disitulah yang sebelah kiri ini yang banyak pertunjukan, ada gamelan, ada tarian dan lain-lain. Wah, semua orang-orang Rogo Sukmo nunggu di situ sebelum dipanggil masuk. Kalau dikenan itu nunggunya di situ. Antri gitu? Iya, banyak itu orang-orang sakti di situ semua. Kita akan nemukan semua orang di situ. Nah, sebelah kanan ini baru masyarakatnya selatan tuh bebas untuk menawarkan jasa di sini. Jadi Makassar Selatan tuh ada juga yang memiliki kemampuannya. Jadi kayak di dunia nyata tuh ada dukunnya, ada spiritualnya gitu. Nawarin, ayo Bapak, saya punya pusaka bagus, mau nggak? Saya punya ini, mau nggak jadi kaya? Saya bisa bantu dan lain-lain. Nanti ada bayaran yang dibayar, bukan uang itu bayarannya, yang berhubungan dengan diri orang itu. Nah seperti itu. Jadi kalau besarnya keraton tuh dari Pelabuhan Ratu itu sampai ke Bali, itu keluasannya. Karena dalam dunia goib itu tidak ada dimensi seperti luas dan panjang dan lebar, itu tidak ada. Jadi dia berbeda dengan yang ini. Jadi bisa dengan sebiji biji cabe itu ada sebuah kerajaan. Itu dimensinya berbedanya gitu dengan dimensi dunia nyata. Jadi biji cabe aja bisa jadi satu kerajaan jin di dalamnya. Jadi susah sekali kalau ngitung ke dunia nyata ini. Makanya dari Pelabuhan Ratu itu disebut halaman depan, pertengahan Parangkusumo sampai ke halaman belakang di Bali. Jadi itu masih kekuasaan itu wilayah selatan. Kembali ketika Kanjeng Budi tadi waktu mau awal masuk gerbang, gerbang utama, itu kan harus menunjukkan apa? Pengenal. Lencana, iya. Lencana. Itu seperti apa? Itu ada fisiknya? Tidak, goib itu. Dia di tangan kanan kalau saya. Nanti dia muncul logo seperti Keraton Surakarta tuh menyala dia. Karena saya berasal dari keraton, jadi nyala. Tapi ada juga orang lain yang membawa seperti kertas, seperti buku gitu. Dia tunjukin seperti paspor, seperti gitu. Jadi beda-beda dia. Kalau kami karena sudah terikat dengan perjanjian untuk jadi juru kunci atau abdi kinasi, itu dia ada pengenal masing-masing. Jadi sudah masuk itu mereka udah kenal juga. Jadi tinggal nunjukin.
Nah, untuk menembus ke pintu pertama ke pintu terakhir itu jaraknya sangat jauh. Jadi kami menggunakan kendaraan dan lain-lain. Kalau saya biasanya ada yang jemput, nanti langsung diantar ke sana, langsung turun tidak melewati gerbang kedua, gerbang ketiga. Jadi kalau orang datang ke Keraton Kidul dijemput dengan kereta kencana, dia pasti lewat atas. Dia akan lihat nanti banyak sekali kayak Yogyakarta gitu. Jadi keraton di tengah, banyak kehidupan di sampingnya itu. Jadi dunianya ya seperti dunia ini, tidak jauh beda. Berarti itu khusus yang VIP ya, nggak masuk ke prosedur yang tadi ya? Iya, kalau yang enggak ya nunggu dulu di depan itu. Jadi kan Keraton Kidul itu terbuka. Kalau orang udah bisa lakukan kemampuan itu, diizinkan pintu gerbang pertama. Nah, yang sulitnya nanti pintu gerbang kedua izinnya. Pintu gerbang ketiga apalagi. Jadi gerbang emas itu nggak bisa kalau nggak ibu berkenan itu nggak bisa masuk. Penjaga itu sosoknya seperti apa? Apakah pas pampres atau gimana, bawa senjata atau gimana? Oh, itu beda-beda. Beda-beda. Jadi tergantung orang tadi tuh. Jadi makhluk gaib itu kalau orang itu latar belakangnya gimana, itu penjaganya ada yang seperti raksasa, ada yang seperti perempuan dan lain-lain gitu. Tapi kebanyakan sih perempuan. Gitu. Karena saya sebutnya kayak Sri Kandi itu kan pasukan khusus perempuan itu. Tapi ada juga yang seperti makhluk-makhluk raksasa gitu, tapi yang nggak besar-besar amat itu menjaga sana. Seperti yang banyak kan sih perempuan, kalau saya ketemu biasanya yang perempuan gitu, karena mungkin saya orangnya lebih banyak ketemu sama yang wanita gitu, jadi perempuan yang muncul di sana. Seperti itu. Oke, kemarin sempat Kanjeng Budi kan bercerita sedikit tentang hubungan antara Panembahan Senopati sama Ibu Ratu. Yang ingin saya tanyakan, apa benar Ibu Ratu itu mempunyai anak laki-laki dari Panembahan Senopati yang konon namanya Raden Ronggo? Sebenarnya kalau nanti saya cerita ini, saya akan di-compare sama orang budaya itu tidak ada tertulisnya, sulit untuk saya pertanggungjawabkan. Tapi saya cerita aja lah. Waktu itu pernah ada acara di Parangkusumo. Lalu para dukun itu takut kalau munculnya Raden Ronggo keluar dari laut akan terjadi kegaduhan di tempat itu. Akhirnya ya saya tidak spek khusus ke Raden Ronggo ya, karena ini mohon maaf karena dawu ibu, saya nggak membahas tentang ke Raden Ronggo gitu. Jadi saya hanya membahas tentang Ratu Kidul, ya Ibu Ratu. Kekuasaan tuh hanya di beliau penuh, seperti itu. Ini saya mohon maaf untuk Raden Ronggo, saya belum diizinkan untuk bicara apapun soal itu. Oke. Iya. Seperti Laut Atlantik, Laut Pasifik, dan mungkin juga segitiga Bermuda. Konon kan juga ada cerita penguasa-penguasa di daerah itu. Pertanyaannya gini, apakah penguasa-penguasa di beberapa daerah itu juga punya kerjasama gitu dengan Ibu Ratu atau gimana? Ada seperti koordinasi? Oh iya, saling mengenal itu. Saling mengenal. Karena yang di segitiga Bermuda itu yang paling kuatnya itu perempuan juga. Itu memang dia memiliki saling kenalan, karena di lautan itu memang tiap beberapa tempat tuh, beberapa wilayah tuh memang ada penguasanya sendiri. Kalau Ibu selatan full. Jadi kalau segitiga Bermuda itu memang berbeda lagi, dia perempuan juga. Cuma saya nggak sebutin namanya ya, karena yang di segitiga Bermuda ini termasuk sangat rahasia itu, karena dianya muncul ada di satu tempat, dia dihargai masyarakat di sana gitu. Jadi saya nggak mau bicara tentang yang itu, karena di luar kewenangan, takutnya dia marah gitu. Karena saya hanya bertugas di selatan. Seperti itu. Kenapa kok dari penjaga-penjaga daerah itu kok banyak wanitanya ya? Di laut banyak wanita? Iya. Yang ada penjelasan terkait hal itu? Saya kurang tahu ya asal muasal, tapi memang di laut rata-rata banyak kan wanita penjaganya. Yang di darat banyak kan berjenis laki-laki. Seperti itu memang. Nah itu juga saya belum ada kejelasan, karena kalau saya tahu pasti saya kasih tahu. Ini masih belum ada kejelasan soal itu, kenapa banyak perempuan yang jaga di laut. Oke. Ini saya coba bacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa itu. Yang tinggal di keratonnya Ibu Ratu itu banyak orang mana? Apa didominasi orang Jawa atau bagaimana? Maksudnya yang arwahnya ya,
arwah orang mati yang ke sana ya, yang tidak kemana-mana ya, maksudnya dari sana. Jadi kan yang dominasi kan bukan arwah, yang dominasi makhluk gaib di sana, baik golongan siluman dan lain-lain. Tapi kalau arwah ada, memang yang banyak ya dari tanah Jawa, memang banyak dari tanah Jawa. Mayoritas ya orang Jawa. Iya. Kalau ada pemilihan wali kota di sana mungkin menang, karena mayoritas itu. Tapi ada dari suku lain banyak. Tapi ya tetap masih lebih banyak dari tanah Jawa. Oke, saya lanjutkan ini. Iya. Pertanyaan dari pemirsa. Ketika bulan Ramadan dan ketika Idul Fitri, apa juga dalam lingkungan keraton Ibu Ratu itu ikut merayakan? Kalau Idul Fitri tidak ada perayaan seperti itu. Tapi kalau Ramadan memang sepi sana, tutup dia. Hanya tamu tertentu yang bisa masuk sampai ke putren. Seperti itu. Maksudnya tutup itu apa juga mereka puasa juga? Bukan, mereka mengikuti apa yang terjadi di dunia yang lebih banyak berhubungan ke mereka. Jadi pintu yang depan itu masih buka, orang masih bisa sampai ke alun-alun. Tapi untuk masuk ke keputren ibu tuh hanya yang ibu kenanin aja yang bisa masuk selama bulan Ramadan. Makanya harus nembung langsung, setidaknya juru kuncinya harus bisa masuk ke keputren baru bisa masuk ke dalam. Seperti kejadian juga di misalnya makam raja-raja yang mau giri. Seperti itu juga. Biasanya kan kalau di bulan Ramadan tuh seperti misalnya saya pernah masuk nih ke Eyang Pakubono 10. Begitu saya panggil kok Eyang nggak datang, saya panggil nggak datang. Lalu saya coba menggunakan kemampuan untuk bertemu Eyang, ternyata Eyang bilang nggak bisa turun dulu karena lagi di langit Sapitu. Jadi kalau mau turun tak kasih berkah opo kedatangannya gitu. Nah, jadi memang ada kejadian seperti itu, mau nggak mau yang kita alami. Itu bulan Ramadan khusus atau? Iya, di bulan Ramadan. Dulu Jadi, bulan itu? Ada. Di tempat penantian tuh dipanggil datang. Kalau ibu, pintu dibuka. Yang berkenan masuk ke dalam. Tapi kan dipilah. Tidak semuanya masuk ke dalam. Seperti itu. Kayak kita mau nggak ada presiden, kan dipilah dulu. Mana-mana yang bisa. Ya? Iya. Oke, lanjut pertanyaan pemirsa. Apakah ada kaitan antara Pak Karno dan Ibu Ratu? Ada. Karena Pak Karno memang juga berdoa kepada ibu. Ada hubungan. Makanya beliau kan ya Pak Karno kan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk soal itu. Oke. Kemarin itu kan yang Budi juga cerita sama kami ya sebelum acara take video mengenai Kanjeng Budi itu kalau sebelum ada bahaya, datangnya bahaya mesti dikasih bocoran sama burung. Jadi burung perkutut atau apa itu. Kalau untuk tempat gitu saya, iya. Itu mungkin bisa diceritakan gimana tuh kok bisa seekor burung itu bisa menyampaikan pesan-pesan kayak itu. Iya. Jadi sebenarnya tradisi ini saya ketahui waktu saya belajar di tanah Jawa. Dulu di tempat tinggal saya di Sumatera nggak ada tradisi seperti ini. Jadi dalam Jawa ini kan dia ada beberapa tradisi kalau orang itu ada piaraan namanya. Jadi burung baik itu perkutut, berkuku, atau angsa, atau soang itu, atau ikan lohan, atau ikan arwana, atau ikan koi. Jadi mereka ada beberapa. Nah kalau saya lebih suka ke burung perkutut. Karena perkutut itu dia bisa kita nyatukan dengan diri kita. Jadi ada sebuah keilmuan Jawa. Jadi untuk menyatukan burung itu dengan diri kita. Nah, jadi misalnya ada orang datang ke saya nih bawa burungnya, tolong dong Kanjeng, biasanya pejabat itu. Oh, saya ini rawan ini, banyak ini, saya mau piara burung ini. Nah, kalau orang tuh piara aja di rumah dia kasih makan itu memang jaga. Tapi kalau yang saya bilang ini kan lebih dalam ilmu Jawa kunonya yang orang tuh disatuin dengan burungnya. Jadi hidupnya orang itu melewati burung dulu. Jadi kalau dia diserang, burung itu yang mati. Tapi kalau burungnya bisa ngelawan, dia enggak. Jadi kemampuan burung itu meningkat. Gitu. Jadi kalau kita udah nyatuin diri dengan burung, itu kita bisa tenangin diri. Nanti dia bisa bunyi, kita dengar. Ada apa ini? Lalu kita tenangin diri. Nanti kita berdoa, kita menyatukan frekuensi dengan dia. Jadi frekuensi itu harus terhubung dulu, frekuensi sama. Baru kita bisa menggunakan matanya dan perasaannya dan penglihatannya dia. Jadi dia bisa kita lihat samar-samar, tapi lihatnya nggak jelas tuh. Kayak samar-samar ada apa gitu. Wah, ada yang datang.